Bab 292. Kembali. Matahari sudah tinggi di langit. Sun Wen mengenakan jubah biru dan tangannya di belakang saat dia duduk di kursi naga yang melayang di udara. Di sampingnya berdiri dua gadis yang sangat cantik. Salah satu dari mereka memegang payung besar, memberinya keteduhan, dan yang lainnya memegang mangkuk porselen biru berisi sup prem sedingin es. Di tanah berdiri pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari negara ini. Semuanya fokus menunggu medan pertempuran asing terbuka. Di antara orang-orang itu adalah para tetua dari berbagai sekte dan murid-murid top mereka. Mereka akan berlatih di dalam medan pertempuran asing untuk meningkatkan level kultivasi mereka. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang tidak disukai siapapun yang akan dilempar ke medan perang asing untuk membiarkan takdir menentukan hidup dan mati mereka. Waktu perlahan berlalu. Meskipun sangat panas, karena orang-orang ini adalah kultivator, tubuh mereka dapat menahan panasnya, sehingga mereka tidak terlihat lelah sama sekali. Ada beberapa murid muda yang menatap Sun Wen dengan tatapan kagum. Sun Wen sangat menikmati tatapan seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan salah satu gadis segera membawa mangkuk itu kepadanya. Dia mengambil sendok dan memakan plum bersama sup dan segera merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Prem ini bukan prem biasa tapi ramuan khusus yang tumbuh di Gongsun. Hanya minum seteguk saja akan membantu meningkatkan kultivasi seseorang dengan jumlah yang cukup banyak. Ini terutama berlaku untuk sup yang dibuat khusus seperti ini. Itu seperti nektar plum. Tidak diragukan lagi bahwa Sun Wen adalah seseorang yang suka bersenang-senang. Pada saat ini, 45 menit telah berlalu. Sun Wen meletakkan sendoknya dan berkata, "Kalian semua tahu aturan medan pertempuran asing, tapi aku sendiri punya aturan tambahan. Semua yang dibawa keluar harus diperiksa oleh saya sebelum Anda dapat mengambilnya. Ingat baik-baik." Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang setuju, namun, meskipun beberapa pembudidaya Nas Chen Sol setuju, mereka semua mencibir di dalam hati mereka. Sun Wen menamparkan tasnya dan 5 potong batu giok terbang keluar. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darah ke batu giok sebelum melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, 5 buah batu giok itu melesat keluar, membentuk 5 sinar cahaya keemasan, yang kemudian menjadi pola melingkar. Dia melantunkan beberapa kata aneh dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh batu giok semakin intensif. Setelah beberapa detik, Sun Wen menarik napas dalam-dalam. Keringat telah muncul di dahinya. Dia mengeluarkan botol batu giok, mengeluarkan beberapa pil, dan memakannya sambil melihat batu giok dengan ekspresi bangga. 5 keping cahaya emas giok menjadi lebih terang dan lebih terang sampai pusaran muncul di tengah. Pusaran itu melahap cahaya keemasan dan menjadi semakin besar. Tidak lama kemudian, semua cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan pusaran hitam, yang tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya. Gelombang udara dingin bertiup keluar dari pusaran. Jika dilihat dari dekat, mereka akan melihat senjata rusak, material berserakan, dan mayat mengambang di sisi lain. Sun Wen terbatuk saat ekspresi bangga di wajahnya menjadi lebih jelas dan dia berkata, "Hari ini." Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tiba-tiba terkunci ke lubang hitam dan menunjukkan ekspresi kaget. Pada saat yang sama, setiap pembudidaya di tanah menghirup udara dingin dan memandangi pusaran dengan ketakutan. Mereka melihat sebuah lengan terulur dari dalam pusaran dan memegang ujungnya. Tiba-tiba,
Sebuah lubang terbuka di pusaran dan seorang pemuda berbaju putih keluar. Saat orang ini muncul, terik matahari tiba-tiba tertutup awan dan langit menjadi gelap. Sun Wen tertegun. Dengan jantung berdebar kencang, dia langsung menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang yang keluar dari medan perang asing. Tapi dia tumbuh di negara budidaya peringkat 4, jadi dia telah melihat sedikit. Setelah sedikit deduksi, dia menyimpulkan bahwa orang ini pasti berada pada tahap formasi jiwa. Dia dengan cepat berdiri dari kursi naga dan pergi ke Wang Lin. Dia membungkuk dan berkata, "Junior Sun Wen dari Gong Sun menyapa senior." Orang yang keluar dari medan pertempuran asing jelas adalah Wang Lin. Setelah dia keluar, dia melihat dengan bingung ke sekelilingnya sampai dia memfokuskan pandangannya pada Sun Wen dan bertanya, "Tempat ini adalah Gong Sun?" Sun Wen menggigil saat Wang Lin memandangnya. Dia merasa seperti semua pikirannya telah terlihat. Dia dengan cepat menjawab, "Tempat ini bukan Gong Sun tapi lokasi latihan untuk junior. Ini adalah negara budidaya peringkat 3 Wu Wen." Wang Lin merenung sejenak. Dia telah melihat Wu Wen di peta sebelumnya. Ini adalah negara kecil di ujung selatan planet ini. Lautan iblis berjarak setengah planet, jadi bisa dikatakan perjalanan pulang akan sangat lama. Wang Lin telah melakukan perjalanan sangat jauh di medan pertempuran asing untuk mengumpulkan jiwa pengembara. Dia melihat semua orang di bawahnya dan kemudian menghilang. Setelah melihat Wang Lin pergi, Sun Wen menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Ketika dia melihat orang ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia akan bertemu dengan leluhur keluarganya. Dia tidak mood untuk pamer lagi. Setelah dengan cepat meninggalkan beberapa kata, dia pergi, karena dia harus segera melaporkan hal ini kepada keluarga. Dalam pandangannya, seorang pembudidaya formasi jiwa yang bisa keluar dari medan pertempuran asing pastilah seseorang yang terkenal. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di puncak gunung. Gunung ini disebut Sky Piercer. Itu adalah gunung tertinggi di negara ini menurut peta. Di puncak gunung, Wang Lin mulai merenung. Setelah bertahun-tahun menggunakannya, dia tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa, dan sangat langka di Suzaku. Dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk bepergian lagi. Dia akan menyelamatkan mereka sebagai tindakan terakhir. Perjalanan ke medan pertempuran asing ini sangat melimpah. Tampaknya ketika jiwa asalnya terbentuk, kekuatan pemangsa jiwanya juga tampaknya telah berevolusi. Dia dengan lembut mengusap alisnya dan tersenyum tipis. Dia merasa sangat percaya diri dalam perjalanan ke alam surga ini selama dia tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir atau jenius Sueyu itu. Adapun pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan, dia 100% yakin dia bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, dia masih bisa melarikan diri dengan aman berkat semua persiapan yang telah dia buat. Sebenarnya, ada alasan lain selain mendapatkan energi spiritual surgawi yang membuat Wang Lin mempersiapkan sebanyak ini untuk melestarikan hidupnya. Bagi seorang kultivator untuk memasuki range Celestial Realm, mereka paling banyak harus menurunkan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan daripada kekuatan level formasi jiwa, ruang di sekitar mereka akan runtuh. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar pembudidaya transformasi jiwa berada di alam langit hujan. Meskipun tidak banyak dari orang-orang itu,
masih ada beberapa dari mereka. Bahkan jika mereka harus menahan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa, mereka bukanlah orang-orang normal yang dapat ditangani oleh para pembudidaya formasi jiwa. Inilah mengapa Wang Lin telah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Adapun kultivator ascendan legendaris yang jarang menunjukkan diri mereka, sangat tidak mungkin salah satu dari mereka muncul di Reign Celestial Realm. Ini adalah deduksi Wang Lin berdasarkan tahun-tahun kultivasinya, pemahamannya tentang Suzaku, dan kesulitan mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun ini tidak sepenuhnya akurat, itu tidak jauh dari kebenaran. Sebenarnya, tebakan Wang Lin masih agak terlalu tinggi, karena hanya ada 4 kultivator ascendan di Suzaku. 2 di antaranya berada di tahap awal, 1 di tahap pertengahan, dan yang terakhir, yang mewarisi nama Suzaku, berada di tahap akhir. Mereka berempat tidak akan meninggalkan Suzaku begitu saja dan tidak peduli dengan urusan negara budidaya. Tidak banyak hal yang bisa menggerakkan mereka. Keempatnya hanya akan bertindak ketika ada pembudidaya dari planet lain yang membuat kekacauan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Binatang roh dan iblis semuanya sudah siap. Bahkan kipas dengan hanya 2 bulu telah disempurnakan olehnya di medan pertempuran asing. Adapun 3 sarung pedang misterius itu, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dari 10 instrumen dari para pembudidaya kuno, dia telah berhasil membuka segel pada 3 di antaranya dalam beberapa tahun terakhir dan membuatnya menjadi miliknya. Di dalam tasnya hanya ada satu hal yang dia masih ragu. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari seorang pembudidaya acak di dalam lautan setan. Saat dia membuka gulungan itu, hanya ada kegelapan, tapi ada aura berbahaya yang keluar dari kegelapan. Wang Lin hanya membuka gulungan ini 3 kali. Pertama kali saat dia mencapai tahap Core Formation, kedua kalinya saat dia mencapai tahap Naschen Soul, dan ketiga kalinya baru-baru ini, saat dia mencapai tahap Soul Formation. Setiap kali dia membukanya, rasanya berbeda, tapi selalu ada kekuatan misterius yang membuat hatinya bergetar. Wang Lin menghela nafas saat dia melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Untuk siapa sebenarnya dia mendapatkan gulungan ini, dia tidak bisa mengingatnya. Dia melemparkan gulungan itu ke udara saat jiwa asalnya keluar dan mulai memperbaikinya. Ini adalah kebiasaan yang dia peroleh dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia menyempurnakan gulungan itu, dia akan mendapatkan sedikit lebih banyak koneksi dengannya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan dia menyingkirkan gulungan itu. Hari ketika gerbang surgawi dibuka akan segera tiba. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dipersiapkan. Namun, persiapan ini akan membutuhkan pohon berumur beberapa ratus tahun atau ribuan tahun. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian dia menyebarkan indera ilahi dan memindai seluruh negeri. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari tempat itu. 3 bulan kemudian, dia telah melakukan perjalanan melalui 7 negara budidaya di sekitarnya dan mengumpulkan pohon berusia beberapa ratus tahun. Kemudian dia membuat gua di gunung di suatu tempat dan mulai membuat ukiran kayu. Terlalu sulit untuk menemukan pohon berumur ribuan tahun, jadi dia tidak dapat menemukannya. Bahkan pohon berumur 100 tahun sulit untuk didenda. Di dalam gua, Wang Lin membuang semua pikirannya yang sepele dan benar-benar membenamkan dirinya dalam ukiran. Bab 293. Gerbang surgawi terbuka.
1 tahun lagi berlalu. Saat itu, Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu. Kedelapan ukiran kayu ini persis sama, mereka semua adalah ukiran orang tua dengan berlalunya domain waktu. Bersama dengan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia sekarang memiliki total 9. Vena merah mengalir melalui ukiran kayu ini, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah menyentuh satu sama lain. Mata Wang Lin tenang. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan melewati domain waktu, tapi itu akan menjadi sedikit lebih lemah dari orang tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi sambil menunggu hari gerbang surga dibuka. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun berlalu. Di luar gua, musim berlalu, dan suatu hari, hari yang semula cerah dipenuhi dengan sinar cahaya yang berwarna-warni. Banyak ilusi yang menindas muncul di sinar cahaya ini. Ada pria atau wanita yang muncul dalam ilusi ini, tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang dikenakan di Suzaku. Ada yang berbicara, ada yang tertawa, ada yang menggunakan teknik, dan ada yang terbang melewati pegunungan. Ada beberapa binatang buas yang belum pernah terlihat sebelumnya yang akan muncul dan menghilang. Kadang-kadang, bahkan naga dan phoenix legendaris akan muncul. Adegan yang sama muncul di banyak lokasi di seluruh Suzaku. Ada seorang kultivator dengan Rain Cauldron di tempat di mana pemandangan ini muncul. Pada saat ini, di negara peringkat 4 di bagian tenggara Suzaku, raksasa dari sekte iblis raksasa memegang kuali hujan di tangannya. Dia memiliki wajah yang tampak kuno. Tubuhnya perlahan terangkat, dan saat dia melayang, tubuhnya perlahan berubah menjadi tubuh orang biasa. Di bawahnya, para tetua dari sekte setan raksasa semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, yakinlah, dengan harta sekte, saya pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual surgawi. Suara orang ini dipenuhi dengan keyakinan. Di ujung timur Laut Suzaku, di sebuah gunung, seorang pemuda yang mengenakan kulit binatang sedang melihat ke langit. Dia juga memegang Rain Cauldron di tangannya. Dia tersenyum jahat, lalu melayang ke langit. Di bawahnya, massa hitam tiba-tiba muncul. Itu mengeluarkan dengungan keras. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga kecil yang hanya seukuran kuku ibu jari. Di bagian barat daya Suzaku, seorang pria parubaya berdiri di atas menara memandang ke langit dengan ekspresi melankolis dan berkata, "Ting Er, gerbang langit telah dibuka lagi. Saya pasti akan memberi Anda lebih banyak giok surgawi sehingga tubuh Anda akan dipertahankan selama 1000 tahun lagi." Dengan itu, tubuhnya melayang ke udara. Tangan raksasanya terulur ke bawah dan meraih menara. Menara raksasa itu melayang dan menyusut hingga berada di tangannya, lalu dia masuk ke dalam ilusi. Di bagian barat Laut Suzaku, di markas sekte mayat, seorang lelaki tua berambut putih melayang ke langit. Dia menghela nafas dan berkata, "Tugas sulit macam apa ini? Bagaimana mungkin jenazah bidadari mudah didapat? Tubuhku ini akan digunakan." Di tengah Suzaku ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh laut. Seluruh benua ini milik satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet ini, Suzaku. Saat ini di Suzaku, di atas altar besar di tengah negara, duduk seorang wanita seperti peri salju. Dia melihat ke langit, di belakangnya diikuti 7 orang tua. "Setelah aku pergi, kalian bertujuh segera kembali ke Sueyu.
Suara wanita ini tenang, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan bergumam, gerbang langit akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika itu muncul kembali, dia berada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah kuali hujan. Saat Rain Cauldron muncul, itu mulai bersinar terang, kemudian meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual surgawi, yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam celestial hancur dan celestial kuno mati. Seluruh alam surga hancur berkeping-keping dalam malapetaka yang terjadi sejak lama. Alam langit angin, hujan, guntur, dan petir masing-masing mencakup 4 sistem bintang yang berbeda. Jadi setiap kali alam langit terbuka, pembudidaya dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun, alam surga telah pecah berkeping-keping. Jadi tidak ada kemungkinan besar bagi mereka semua untuk mendarat di bagian yang sama. Saat ini, di negara budidaya peringkat 2, seorang lelaki tua yang tampak berantakan sedang makan kaki ayam sambil terkekeh. Sudah dibuka. Jika Anda menggunakan topi jerami yang diberikan orang tua ini dengan benar, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Anda mungkin mati di sana jika tidak. Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual surgawi saat dia melayang semakin tinggi. Negara di bawahnya menjadi semakin kecil dan dia merasakan perasaan yang sama seperti saat pertama kali mengalami pencarian domainnya. Namun, kali ini bukan hanya perasaan sucinya tetapi seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitar tanah. Semuanya menjadi semakin kecil sampai dia merasakan lapisan awan tebal di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan menekan Wang Lin, energi di sekelilingnya bersinar dan sebuah lubang terbuka di awan untuk dilewati Wang Lin. Saat dia melewati awan, dia merasakan bahaya. Lorong itu sangat kecil dan rasanya dia bisa dengan mudah menyentuh awan jika dia meregangkan kakinya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan masuk ke dalam dirinya dan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan surga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Akankah tubuh utamanya, yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno, mampu menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang akan tetap tanpa jawaban kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Segera, di bawah bimbingan kekuatan energi langit, dia meninggalkan awan. Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit rileks, tetapi jantungnya mulai berdebar. Yang dia lihat adalah luar angkasa yang sebenarnya. Dia telah melihat ruang berkali-kali melalui ingatan dewa kuno dan ketika dia sedang mencari domainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan bintang-bintang yang terang memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang adalah bola besar, tetapi saat dia semakin tinggi, itu menjadi semakin kecil. Jadi seperti ini, Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. 3 dari mereka juga melihat planet itu seolah-olah mereka menyadari sesuatu.
Wang Lin merasakan energi surgawi di sekelilingnya menggerakkannya lebih dekat ke 5 orang lainnya sampai mereka membentuk segi 6. Jarak antara mereka tidak besar, tapi juga tidak bisa dianggap kecil. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara kelimanya adalah kejeniusan Sue Yu yang berhasil mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun. Red Butterfly. Ekspresinya tenang saat tatapannya dengan tenang melewati mereka. Dalam perhitungannya Red Butterfly akan muncul, dan dia belum pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Adapun 4 lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan otot-ototnya yang mengejutkan. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator, dia lebih seperti seniman bela diri fana. Namun, di antara alis orang ini ada bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa orang ini pasti berasal dari klan iblis raksasa dan posisinya di klan juga pasti cukup tinggi. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya mengungkapkan haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah satu pandangan. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan mampu menekan orang ini hanya dengan niat membunuh. Apa yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah 2 yang terakhir, terutama lelaki tua berambut putih itu. Mata orang ini tertutup. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Namun, orang ini mengeluarkan perasaan riang ini. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin menatapnya dan samar-samar tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin menatap orang ini sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah baya. Dia memiliki labu di tangannya dan sesekali dia meminumnya. Matanya kosong dari segalanya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun saat Wang Lin memandangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Masing-masing dari 5 orang ini sangat kuat. Saat Wang Lin mengamati mereka berlima, 4 lainnya, selain pria paruh baya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi ahli susaku. Fakta bahwa dia dapat meninggalkan planet ini dan pergi ke alam surga membuktikan hal ini. Selain lelaki tua dan lelaki paruh baya itu, 3 lainnya sama sekali tidak meremehkannya. Mereka benar-benar waspada terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa sangka bocah laki-laki dari desa pegunungan itu bisa sampai sejauh ini. Mengingat masa lalu, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. Bab 294. Intimasi. 6 pilar cahaya terhubung dan membentuk segi 6 sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, pintu emas raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Pintu ini terlalu besar untuk digambarkan. Ketika orang berdiri di sebelahnya, mereka tampak seperti semut. Ada kata raksasa yang diukir di gerbang. Menurut ingatan dewa kuno Tusi, itu adalah kata untuk hujan. Ini adalah gerbang alam langit hujan, namun, ada sidik jari di pintu ini, dan dikelilingi oleh retakan. Ada platform rusak yang tak terhitung jumlahnya di bawah gerbang. Sudah ada beberapa orang di sana,
dan hampir semuanya berada di platform mereka sendiri. Setelah mereka berenam tiba, cahaya yang mengelilingi mereka menghilang dan menghempaskan mereka ke depan. Wang Lin mundur sedikit dan mendarat di platform selebar 100 kaki. Adapun 5 lainnya, masing-masing dari mereka juga memilih platform untuk berdiri. Dia melihat sekeliling dan jantungnya tidak bisa berhenti berdetak ketika dia menyadari bahwa semua platform dengan ukuran berbeda memiliki tekstur yang sama. Jika dia dengan hati-hati melihat tepi beberapa dari mereka, mereka akan sangat cocok satu sama lain. Akibatnya, Wang Lin menebak bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat cetakan tangan di gerbang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang dimiliki teknik itu untuk meninggalkan cetakan di gerbang surgawi. Sepotong kebanggaan yang baru saja didapat Wang Lin menghilang setelah dia melihat ke gerbang. Dibandingkan dengan kehadiran misterius ini, dia masih berjuang di bawah. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi muncul dan mendarat di berbagai platform. Ada berbagai tingkat kultivasi di antara para pembudidaya dengan bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol muncul. Ini sangat membingungkan Wang Lin. Lambat laun, karena semakin banyak orang datang, tidak ada cukup platform. Salah satu pemuda berpakaian hitam melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada lagi peron yang terbuka, jadi dia mendarat di salah satu peron di sebelah seorang wanita tua. Platform ini lebarnya sekitar 300 kaki. Belum lagi untuk 2 orang, cukup untuk memuat 20 orang. Tapi saat pemuda itu mendarat di peron, mata wanita tua itu berbinar, dan dia berkata, dengan suara serak, "Enyahlah." Wajah pemuda itu menjadi dingin. Dia akan berbicara, tetapi wanita tua itu mengerutkan kening. Tangannya terulur dan meraihnya. Tiba-tiba pemuda itu berteriak. Dia dengan cepat mundur dan nyaris menghindari bahaya. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat wanita tua itu, berbalik, dan mendarat di platform lain di dekatnya. Di peron itu duduk seorang pria parubaya. Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Wang Lin. Dia hanya duduk di sana, minum sendiri, dan sepertinya tidak peduli ada orang tambahan di peron. Pemuda berpakaian hitam itu merenung sedikit sebelum duduk di tepi peron. Matanya menyala dan dia sesekali menatap wanita tua itu. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Wajah orang ini suram. Dia berada di tahap awal formasi jiwa. Setelah dia tiba, dia menyadari bahwa semua platform diambil dan segera terbang ke samping. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi seperti keberuntungan, dia terbang menuju tempat 6 orang dari Suzaku berada. Tubuhnya muncul di peron tempat pria dari klan iblis raksasa itu berada dan dengan dingin berkata, "Minggir." Pria dari klan iblis raksasa memandangnya dengan pandangan meremehkan, lalu tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dia menjadi raksasa. Dia berdiri, menatap orang yang ketakutan itu, dan berkata, "Tidak ada tempat." Saat dia berbicara, jejak kapak di dahinya dengan cepat melintas. Orang itu memandang pria dari klan iblis raksasa dengan ketakutan saat dia bergumam, "Klan iblis raksasa." Tubuhnya perlahan menjauh dari peron. Saat berikutnya, dia muncul di platform tempat Genius Sueye, Red Butterfly, berada. Pria dari klan iblis raksasa memandang dengan penuh minat. Orang ini mendarat di peron Red Butterfly, memandangnya, menggenggam tangannya, dan pergi. Dia memperhatikan bahwa kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir pembentukan jiwa.
Dia bukan seseorang yang bisa dia ganggu. Karena itu, dia melayang di udara dan pandangannya menyapu semua orang di sekitarnya. Dia menyerah pada pria tua berambut putih setelah satu pandangan, dan untuk pria parubaya, dia juga menyerah karena sudah ada orang lain di peron. Akhirnya, dia memilih dua platform dengan Wang Lin dan pemuda yang matanya dipenuhi dengan haus darah. Dia menyerah pada pemuda itu karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang mau menyerah dengan mudah. Ini bisa menyebabkan pertempuran besar dan itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Dan Wang Lin tampak seperti sarjana lemah yang tampaknya lebih mudah diganggu. Mata orang ini berbinar dan dia tiba di platform Wang Lin. Pada saat ini, bahkan pria parubaya yang sedang minum mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pria dari sekte setan raksasa juga menoleh. Minat di matanya semakin dalam. Kupu-kupu merah terus merasa seperti dia mengenal orang yang tampak terpelajar ini tetapi sepertinya tidak dapat mengingat apapun. Bahkan dia menoleh untuk mencoba melihat apakah dia bisa melihat melalui sesuatu dengan melihat tekniknya. Pemuda itu dipenuhi dengan haus darah dan lelaki tua berambut putih itu juga menoleh. Lagi pula, Wang Lin juga berasal dari Suzaku seperti mereka. Orang itu berdiri di peron tempat Wang Lin berada dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator, silakan tinggalkan peron ini dan cari yang lain." Meski suaranya dingin, setelah kemunduran berturut-turut, kesombongannya telah banyak menurun. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gelang terlepas dari tangannya dan berubah menjadi katak besar. Saat kodok ini muncul, ekspresi orang itu berubah saat dia berseru, "Kodok guntur." Katak guntur ini hanyalah salah satu harta karun Wang Lin, jadi dia tidak takut untuk mengungkapkannya. Barang-barang yang dia bawa di tasnya adalah kartu asnya yang sebenarnya, jadi dia tidak keberatan menggunakan kodok guntur ini untuk mengintimidasi orang. Jika orang melawan Wang Lin di masa depan dan bersiap untuk kodok gunturnya, maka mereka tidak akan siap untuk gerakan pembunuhnya yang sebenarnya. Selain itu, jelas bahwa kekuatan adalah segalanya di sini. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang baik, maka akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ini juga mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan kodok ini. Saat kodok guntur muncul, perutnya membengkak dan mengeluarkan bola petir. Orang itu dengan cepat mundur saat tangannya membentuk segel dan roda yin dan yang muncul. Roda menabrak bola petir. Orang itu batuk seteguk darah, tetapi roda yin dan yang mampu menyebabkan bola petir menyusut banyak dan memantulkannya kembali. Katak guntur membuka mulutnya dan menelan bola petir, lalu menatap orang itu dengan hati-hati. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa setiap pembudidaya formasi jiwa memiliki metode mereka sendiri, terutama yang bisa datang ke sini. Roda yin dan yang itu memiliki efek penetralisir yang kuat untuk menetralkan banyak bola petir. Harus dikatakan bahwa kodok guntur berada pada level pembudidaya formasi jiwa. Meskipun masih agak jauh dari pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, ia setidaknya memiliki kekuatan pembudidaya formasi jiwa tahap menengah. Meskipun bola petirnya tidak memiliki domain, kekuatannya ada di atas sana. Orang itu terbang sangat jauh. Dia memandang kodok guntur dengan ketakutan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan tidak lagi mencoba mencari platform. Dia kemudian duduk bersila di udara. Wang Lin sangat terkejut melihat betapa rela orang ini melepaskan
Ya, tapi dia tidak yakin apakah ini nyata atau hanya akting. Kejeniusan dari mata Sueyu terfokus pada kodok guntur sebentar sebelum menarik pandangannya. Adapun pria dari klan iblis raksasa, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung saat dia mengangguk pada Wang Lin. Sepertinya dia mengakui kekuatan Wang Lin. Adapun lelaki tua itu, dia memutar matanya dan menarik pandangannya. Hanya pemuda dengan haus darah di matanya yang menatap kodok dengan sedikit ketakutan. Seluruh metode kultivasinya didasarkan pada serangga, jadi dia sangat lelah dengan makhluk yang bisa memuntahkan petir, terutama kodok. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, "Kodok guntur, Wan aku melihat kodok guntur lagi. Sayangnya, itu bukan orang yang sama dari dulu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kodok guntur kembali menjadi perangkap binatang. Setiap orang yang melihat ini menjadi diam, tetapi mereka semua kadang-kadang melihat Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia melambaikan tangannya dan sebuah labu muncul. Dia meneguk sebelum menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari gerbang langit. Kebisingan itu kecil pada awalnya tetapi segera cukup untuk menyamai badai petir. Saat gemuruh berlanjut, gerbang langit perlahan terbuka. Gelombang cahaya keemasan keluar dari gerbang dan menerangi seluruh area. Setelah beberapa saat, gerbang langit terbuka sepenuhnya. Semua pembudidaya di sekitarnya berdiri dan terbang ke dalam tanpa sepatah kata pun. Mereka semua menghilang di dalam gerbang langit. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak langsung masuk. Hanya setelah menunggu 5 dari Suzaku masuk, dia dengan santai masuk juga. Saat dia melewati pintu, dia merasakan aura yang kuat datang dari alam surga. Aura ini tidak memiliki niat membunuh dan terbang melewati semua orang yang masuk. Secara bertahap, gerbang langit ditutup. Pada saat yang sama, sebuah kuali giok kecil muncul di hadapan Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam, meraih kuali giok, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sebelum dia datang ke sini, dia melakukan penelitian tentang alam surga. Dia tahu bahwa ini adalah kuali kembali. Di lokasi tertentu, dia bisa menghabiskan 1 jam untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk kembali ke planet budidaya tempat dia berasal. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.